Saya dipanggil ke Mabes Polri Pak, Jakarta ya, Jakarta Selatan ya Pak. Itu sebelum sidang PK Pak. Sebelum sidang PK saya dipanggil, itu pertama tuh yang dipanggil pertama Padi. Terus seminggu kemudian saya Padi Kudus Pak. Seminggu kemudian saya panggil ke Mabes dimintai keterangan, alhamdulillah lancar. Gitu. Berarti ini ya Pak ya, yang mempertegas saja berarti saksi-saksi yang dihadirkan di sidang PK itu bukan saksi buatan, bukan saksi yang diada-adakan, bukan. Karena apa? Jauh sebelum Pak Ismail dihadirkan di sidang PK sebagai saksi, justru sudah dipanggil dulu, dimintai keterangan oleh Bareskrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Pupin Pria Liar Jibril, channel yang secara konsisten menyuguhkan berita-berita kriminal yang faktual dan berintegritas. Pemirsa, malam ini saya sangat berbahagia karena saya kedatangan dua tamu agung, dua tamu yang luar biasa, yang saya selain berbahagia juga surprise karena kedatangan tamu agung ini. Yang pertama Pak Ismail. Pak Ismail itu salah satu saksi pada sidang PK sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Lalu kemudian Mas Geri, saya manggilnya Mas Geri karena saya lebih akrab namanya seperti itu. Beliau itu juga sebagai salah satu kuasa hukum dari 7 terpidana, kuasa hukum PK. Lalu kemudian ada Ibu Titin Priyanti yang saya kira saya sudah tidak perlu mengenalkan lagi ke pemirsa. Baik Pak Ismail, selamat malam. Assalamualaikum. Cas dulu lah, Mas Geri, cas dulu lah. Kapan datang ke Cirebon Mas Geri? Mas Ismail? Kemarin malam Pak, malam Jumat. Ikut tahlilan dulu ya? Iya, ikut tahlilan karena hari Kamis kemarin kalau tidak salah yang ke-7. Iya, alhamdulillah ya, sehat Pak. Pak Ismail, sebelum lari ke persoalan inti gitu kan, persoalan saya ingin tahu nanti dari Pak Ismail tentang kasus Bina Cirebon, karena Pak Ismail sebagai salah satu saksi di sidang PK, saya ingin tahu dulu lah kondisi keluarga Pak Ismail. Pak Ismail sebetulnya tinggal di mana sih? Berdomisili di mana? Di Bekasi Pak. Bekasi. Memang asli Bekasi? Asli, kalau lahir mah di Cirebon Pak, lahir doang. Oh, lahir di Cirebon. Cuman ya gede besar di... Berkarir di Bekasi. Anak berapa? Anak 2 Pak. Yang paling besar? Yang paling besar umur 25, yang nomor 2 itu sekitar 14 tahun. 25 tahun yang paling besar. Mohon maaf, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang kedua? Perempuan. Istri satu? Istri satu Pak. Mohon maaf, agak sensitif, pekerjaan apa Pak Ismail? Tadinya saya kerja itu ya jadi marketing motor Pak. Cuman ya karena kasus ini ya Pak, saya bersaksi dan nama tinggal di Pak Dedi ya kan, ya akhirnya saya kehilangan kerjaan. Ya nggak apa-apa Pak. Demi menjadi saksi kasus Bina, rela meninggalkan pekerjaan Pak Ismail. Ya. Hebat, luar biasa. Mas Geri, ya. Assalamualaikum Mas Geri. Waalaikumsalam. Ini kawan saya lama yang kebetulan bertemu di kasus Bina Cirebon. Sehat ya Mas Geri? Alhamdulillah sehat. Malam juga. Ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Istri masih satu? Satu aja cukup udah. Istri kerja di mana? Di Pertamina. Oke. Saya dengar Mas Geri juga punya beberapa usaha. Iya betul. Kalau usaha aslinya semua di Tasikmalaya. Kalau di Tasikmalaya tuh di kota sama kabupaten saya megang usaha dari orang tua, ibu sama nenek. Itu tertangki Pertamina sama agen LPG sekota kabupaten Tasikmalaya. Untuk SPBU-nya ada di Ciamis Bojong arah Ciumanara, yang kedua di Wanarica. Jangan-jangan ketemu istri yang bekerja di Pertamina tuh gara-gara itu juga ya? Karena Mas Geri punya usaha di sektor-sektor yang muaranya dari Pertamina. Ya makanya sampai kakek saya mendirikan itu Iswana Migas. Himpunan
pengusaha swasta minyak dan gas seperti itu. Tapi sekarang berdomisili di mana? Domisili kadang saya di Tasik, kadang di Jakarta, kadang di Bali, kadang luar negeri. Rumahnya banyak ini pemirsa. Ini sebagai sebagai contoh saja bahwa sebelum jadi advokat yang tentu masih muda, lalu kemudian beberapa usaha dia punya, yaitu selain advokat juga entrepreneurship luar biasa. Mudah-mudahan menjadi contoh juga bagi kawan-kawan advokat yang lain. Pak Ismail, Iya Pak. saya ingin tahu ini nanti bapak-bapak ibu, saya kira diskusi ini serius tapi santai saja lah. Iya Pak. Jadi jangan karena saya host lalu harus ditanya saya. Silakan aja sambil saut-sautan lah biar diskusi ini juga mencair dan tentu tidak ngawur kemana-mana. Pak Ismail, saya ingin tahu kalau Pak Ismail dulu sempat jadi saksi, sebetulnya gimana itu ceritanya bisa menjadi saksi dari kasus Vina Cirebon? Awal mulanya itu saya ngeliat film itu Pak, 7 hari Vina di YouTube. Saya lihat terus berulang kali ada kesamaan gitu. Yang dia udah melihat itu saya berinisiatif. Kesamaan apanya? Maksudnya kesamaan lokasinya. Lokasinya, Bu. Lokasinya. Bukan kesamaan ceritanya. Bukan lokasinya. Gitu. Lokasinya tuh di Jembatan Layang Talun tuh gitu. Nah, kok istilahnya yang saya lihat tuh kecelakaan, Pak. Kok di film tuh beda gitu. Gitu. Oh, jadi waktu itu ada semacam pemberontakan lah kira-kira Ya, begitu. gitu. Karena kalau Pak Ismail melihat malam itu kecelakaan, tapi kemudian di film ternyata menjadi pembunuhan, kan kira-kira begitu ya? Iya. Ya. Dan saya mau bersaksi itu kenapa di tahun 2024? Memang di 2012 saya nggak tahu, Pak. Karena kan yang saya pikir ya, Pak, yang namanya kecelakaan dianggapnya kan ya biasa ya, ya gitu. Dan saya kejadiannya kan di Cirebon, saya di Bekasi, nggak tahu, Pak. Begitu. Dan memang dulu beritanya memang tidak viral. Dulu tuh tidak viral. Iya. Iya. Ya, Bu. Untuk Cirebonnya aja memang orang lokalnya aja dulu tuh tidak luar biasa. Itu, Jadi Pak. kalau ada yang ngomong 2016 juga sudah viral, enggak viral. Karena waktu itu ada yang saya dapat informasinya, justru wartawan Jakarta juga tidak meliput berita ini secara luar biasa. Jadi dulu tidak viral. Nah, Pak Ismail ketika nonton film, lalu kemudian kok tidak ada kesesuaian dengan fakta yang waktu itu Pak Ismail rasakan, lalu prosesnya gimana sampai kemudian menjadi saksi di sidang PK? Nah, saya langsung ya iseng gitu, Pak, pokoknya ke Pak Didi, Pak. Saya Pak Didi Mulyadi. Pak Didi Mulyadi dari Bekasi ke Subang, Pak. Itu juga tahu alamat juga di Google. Saya belum pernah ke rumah Pak Didi. Yang namanya Pak Didi kan tokoh masyarakat pasti orang tahu, cuman nggak kenal gimana ya, kenal apa ya, pokoknya saya ke sono lihat Google, alhamdulillah sampai tuh, Pak. Gitu. Dan saya ngomong sama Bapak, ya kan. Jadi pertama datang ke Pakuan langsung bertemu Pak Didi Mulyadi. Belum, Pak. Belum, di nyatet buku dulu, ya kan. Katanya tadi tinggal KTP, fotokopi KTP, di foto. Nah, tadi dipanggil. Berhubung saya ke ini, waktu itu saya sempat DM Ferry, Bu. Itu ceritanya. Nama Ferry direspon. Nah, Bapak memerintahkan Ferry suruh jemput saya. Gitu. Awal mulanya saya pakai motor, Pak, ke Pakuan tuh. Jadi keduanya tuh saya dijemput sama Ferry tapi di Cirebon. ya, Diperintahkan oleh Pak KDM. Jadi nah pas ketemu ya saya ngomong, ya kan, saya ceritain gitu. Nah ya bapak ya memang itu bapak juga Pak Didi Mulyadi yakin itu kecelakaan, dan saya menceritakan apa adanya yang saya lihat, Pak, yang saya rasakan. Nah saya ya itu suruh jadi saksi dan didampingi nama pengacara dari Pradi. Ya isinya panggilan hati, Pak, gitu. kan kadang-kadang begini Pak Ismail, orang-orang untuk menjadi saksi atau berhadapan dengan hukum katakanlah begitu kan agak mikir-mikir, karena kan asumsinya sudah aneh, sudah liar gitu kan. Nah tiba-tiba kemudian pada saat itu Pak Didi meminta Pak Ismail untuk menjadi saksi dan mengiyakan, itu suasana hati Pak Ismail ketika itu seperti apa sih? Ya kalau suasana sih sebenarnya kan gini, Pak.
satu panggilan hati dan bicara kemanusiaan Pak. Karena apa? Kemanusiaan itu di atas segala-galanya Pak. Yang saya berkeyakinan kalau yang misalnya 7 terpidana dan yang 1 yang bebas akan natal ya, itu berkeyakinan saya juga bersalah. Jadi Pak Ismail waktu itu meyakini sebenarnya itu kecelakaan, kenapa jadi pembunuhan Iya, dia? gitu Bu. Itu yang Karena saya. Pak Ismail melihat peristiwa di Malang itu sebetulnya. Itu Pak. Oke, Pak Ismail, saya juga dengar bahwa Pak Ismail itu sempat dipanggil Bareskrim Polri. Saya ingin tahu lebih detail ceritanya seperti apa. Apakah betul sempat dipanggil atau Bareskrim atau bagaimana? Saya dipanggil ke Mabes Polri Pak, Jakarta Selatan ya Pak. Itu sebelum sidang PK Pak. Sebelum sidang PK saya dipanggil. Itu pertama tuh yang dipanggil pertama Padi. Terus seminggu kemudian saya Padi Kudus Pak. Tuh, seminggu kemudian saya panggil ke Mabes dimintai keterangan. Alhamdulillah lancar. Gitu. Berarti ini ya Pak ya, yang mempertegas aja, berarti saksi-saksi yang dihadirkan di sidang PK itu bukan saksi buatan, bukan saksi yang diada-adakan. Bukan, karena apa? Jauh sebelum Pak Ismail dihadirkan di sidang PK sebagai saksi, justru sudah dipanggil dulu, dimintai keterangan oleh Bareskrim. Betul. Gitu. Nah, baru setelah itu barulah ini untuk menepis asumsi bahwa itu saksi kan yang dibuat, diada-adakan. Justru Pak Ismail bersaksi setelah dimintai keterangannya oleh Bareskrim. Betul. Ya mudah-mudahan ini jadi informasi yang bisa dipahami ya. Jadi bukan saksi yang dibuat-buat, diada-adakan, justru Pak Ismail bersaksi jauh sebelum sidang PK. Iya. Memberikan keterangan di Bareskrim. Nah, Pak Ismail, saya juga ingin detail. Masih ingat nggak berapa pertanyaan yang diajukan penyidik di Bareskrim ke Pak Ismail ketika itu? Kurang lebih itu banyak ya Pak. Pokoknya saya cerita berapa ya, banyak berapa gitu. Dan diperiksa juga lama Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 10 pagi sampai jam 8-an 8 malam. 10 pagi sampai jam 8 malam. Lama-lama juga ya. Tapi Bareskrim baik Pak. Gitu jadi nyanyi itu nyantai. Saya dikasih kopi Dikasih Pak. kopi, Iya. dikasih cemilan. Familiar nanyanya juga ya. Ya itu didampingi sama pengacara gitu. Jadi santai, nggak tegang Pak. Walaupun saya baru pertama kali ya Pak. Gitu. Ketika Pak Ismail dipanggil ke Bareskrim Polri, Pak Ismail didampingi pengacara. Dampingi Pak. Saya ingin lebih detail siapa saja yang mendampingi Pak Ismail. Pak Kartiko, ada Pak Randy, ada Mbak Putri, ada Mbak Amel. Ya dari Pradi ya, dari Pradi. Ada Mbak Pak Pipo. Gitu. Itu. Oh, didampingi hampir 6 kuasa hukum, 6 orang kuasa hukum. Ya, saya kira didampingi 1 kuasa hukum aja tenang ya. Iya. Apalagi 6 gitu kan, luar biasa. Ya, itu emang saya baru pertama kali Pak, emang agak gugup. Dingin banget Pak AC-nya. Bener. Saya juga ngerasain itu. Saya dulu waktu nganter istri kan saya nggak kebagian di dalam ya, kebagiannya di luar aja udah dingin, apalagi di dalam. Gini. Dan kemarin Purnomo Pak, anak kakak saya dipanggil tuh tanggal 5 Desember. Nah, ya sama keterangan ya, kata saya kan apa yang kita rasakan, lihat dan alami, dia jawab aja. Nah, gitu. Pak Ismail, saya ingin mengajak Pak Ismail untuk berada pada posisi sebagai saksi yang diperiksa oleh penyidik Mabes Polri. Ingat nggak, satu saja saya minta sampel yang ditanyain oleh Mabes Polri atau oleh penyidik ke Pak Ismail, dan jawaban Pak Ismail apa? Sebagai rekonstruksi saja lah. Ya, Mabes itu dia mengenai kan tentang ya itu ya peristiwa. Terus awalnya dari mana, terus kejadian tanggal berapa. Ya semuanya saya jawab apa yang saya. Nah, dengan tidak ditutupi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Gitu. Oke Pak Ismail, saya juga dengar informasi, sekaligus juga saya minta klarifikasi dari Pak Ismail bahwa kan kita paham di kasus Vina itu, Vina Cirebon itu ada tim khusus. Dan saya dengar Pak Ismail juga didatangi
oleh tim sus dari tim sus bentukan Kapolri, betul? Betul. Itu sebelum sidang PK juga. Sebelum sidang PK sudah didatangi Iya. tim sus Mabes Polri itu Iya, ya? saya di Lembur Pakuan di Subang, Pak. Tim sus bentukan Kapolri. Iya. bukan tim sus Iya. Mabes Polri. Itu pas emang saya di Subang ya, Pak. Mm-mm. Karena saya ditempatin di Subang kan waktu itu kan ada ancaman ya, Pak. Nah, saya itu diperiksa tuh Adi, Kudus ya, Pak. Saya sama Oki, 3. Bisa ingat berapa orang dari tim sus bentukan Kapolri itu? Banyak, Pak. Hmm. Banyak, saya nggak ngitung, Pak. Banyak. Tapi ya nanya itu nyantai, Pak. Ya, Iya. sama santai. Gitu. Ada Pak Didi Maksudnya juga. nanya santai gimana? Bisa Ya nanya itu tentang ya kejadian, Pak, tapi kan sambil guyonan gitu. Tapi ya kita kan mungkin Mabes kan ya polisi-polisi itu kan lebih pintar ya, Pak. Jadi ya saya jawab ya padanya gitu. Saya mah tanya jawab, ya kan, kalau ditanya diem gitu, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi ini mah informasi aja, ternyata kan tim sus bentukan Kapolri itu bukan hanya datang ke saya, enggak. Orang-orang yang kemungkinan berinteraksi di 2016, kemungkinan dianggap melihat peristiwa itu atau berinteraksi dengan teman-teman korban, itu juga ditanyain. Jadi kalau saya ngomong ada tim sus bentukan Kapolri memang bukan ngarang. Memang ada. Cuman memang kita nggak bisa sebutkan namanya, siapa namanya. Kita juga diharuskan merahasiakan mereka itu siapa, dari divisi mana, kita nggak boleh ngomong. Itu kan diem-diem. Itu diam-diam, Iya, makanya senyap. Makanya kita memang nggak bohong, saya benar. Ibu benar. Iya. Benar, Widi dan Mega juga didatangin dan semua dilakukan sebelum sidang PK. Betul. Sebelum sidang PK itu Iya. sudah didatangin. Gitu. Jadi tim sus bentukan Kapolri itu memang ada dan mendatangi orang-orang yang dianggap berinteraksi pada peristiwa itu, melihat di peristiwa itu. Gitu. Makanya boleh dong kita punya keyakinan, jangan-jangan tim sus bentukan Kapolri ini memang sudah punya kesimpulan, jangan-jangan kan kita yang, karena pertanyaannya mereka juga memberikan sampel. Oh iya, ini juga termasuk cerita Widi dan Mega. Widi dan Mega itu didatangi tim sus bentukan Kapolri jauh sebelum dia dihadirkan sidang PK. Ya, sama. Kenapa mereka juga pede bersidang di sidang PK itu sebetulnya sih, ya Pak ya. Iya, benar. Pak Ismail, untuk mempertegas keberadaan katakanlah tim sus bentukan Kapolri, saya ingin tahu ke Pak Ismail datangnya tim sus bentukan Kapolri itu siang, malam, sore? Malam, Pak, habis sisa kalau. Berarti cuma sekali ya Pak? Sekali. Berapa lama berinteraksi dengan beliau itu Pak Ismail? Sekitar kurang lebih ya 2 jam 3 jam. 2 jam, 3 jam. Termasuk juga Oki dan Iya. Ade itu ya. Ya bareng pada saat itu Bareng, ya, bertiga. tidak dipisah-pisah. Dua, ini. bisa bareng. Nah ini mungkin yang membedakan ya Pak ya. Bapak sekali, saya dapat informasinya kalau Widi dan Mega tidak bareng di tempat yang terpisah, tapi ceritanya sama, baru dipertemukan keduanya. Kalau saya ada beberapa tempat yang karena kalau saya kan mainnya data Pak, main berkas, main apa gitu, jadi saya memang pertemuannya tidak satu kali. Tapi kita pastikan tim sus bentukan Kapolri itu ada, Iya, Pak ya. ada.